Terima kasih Anda masih bersama kami di Seminar Citra Pariwara 2020. Dan untuk sesi keempat, temanya agak dalam nih. Make peace with uncertainty. An uncertain future can stop us from doing great things. So, let's find out how to make peace with it and let us prevail on lighter future dengan pembicara kita siang hari ini, Mbak Levina Purnama Dewi, atau akrab disapa dengan Mbak Vini, ya. Beliau adalah co-founder and the soul menjadi manusia. Dengan gelar sarjana humaniora dari Universitas Indonesia, dia memiliki pengetahuan tentang manusia, sejarah, dan juga bahasa. Pengalaman pribadinya dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini memotivasi Mbak Vini untuk menjadi manusia bersama dua temannya. Ia ingin menciptakan dunia yang berpikiran terbuka dan lebih toleran. Dia memiliki pengetahuan dasar dalam pemasaran digital dari pekerjaan sebelumnya di agensi kreatif lokal sebagai ahli strategi junior. Hal ini membantunya dalam menyusun strategi menjadi manusia sebagai brand dan juga dalam membuat proyek kolaborasi dengan brand lain. Ladies and gentlemen, please welcome Levina Purnama Dewi. Halo semuanya, selamat siang. Senang banget akhirnya bisa sharing di acara Citra Pariwara hari ini. Apa kabar nih semuanya? Mungkin pertanyaan ini agak seperti basa-basi, cuman karena ini udah bulan Desember dan berarti bulan terakhir di tahun 2020, dan kita melewati semuanya bersama pandemi ini. Jadi gimana sih kabar kalian? Mungkin di sini kita nggak bisa interaksi langsung, tapi semoga kalian sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Langsung aja kita ke materinya. Mungkin kalau kita bandingkan situasi tahun ini kepada situasi tahun lalu, itu sangat berbeda sekali. Kalau misalnya kita bilang tahun lalu kita tuh berjalan seperti berlari-lari. Kita tuh pasti punya tujuan dan kita mengejar itu satu sama lain. Kita semua berlomba-lomba untuk sampai di tujuan masing-masing. Tapi apa yang kita miss sih sebenarnya di tahun lalu? Sebenarnya aku nggak bilang kalau misalnya fase itu salah, karena mobilitas kita tinggi, kita meeting sana-sini, langsung ketemu orang, menjabat tangan dan segala macam itu masih nggak kenapa-napa. Begitu juga pula aku dengan kesibukan aku di menjadi manusia, aku juga aktif bikin produksi, syuting, dan segala macam. Tapi pada saat itu ada satu yang kita miss. Kalau aku ibaratkan perjalanan kita tahun lalu, ketika sebelum ada pandemi, kita itu seperti sedang mengemudi mobil. Mengemudi karena kita masing-masing memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita terus maju, kita balap-balapan sama orang, kita fokus sama apa yang kita lakukan untuk mencapai di kedepannya, tapi ada satu hal yang kita lupakan. Satu hal yang pengemudi mobil sering nggak sadar. Apa itu? Sering banget pengemudi mobil itu lupa dan nggak sadar dengan apa yang dia lewati. Kita fokus sama tujuan kita sampai akhirnya kadang jalanan yang di sekitar kita itu nggak dilihat gitu kan, kita bahkan nggak tahu. Nggak ada yang salah soal itu karena itulah kehidupan kita sebelum pandemi. Sampai akhirnya pandemi tiba dan kehidupan kita ini berubah hampir 180 derajat kali ya. Makanya kalau misalnya aku bisa bilang, tahun ini itu seperti, kalau diibaratkan sebagai tanda ini. Ada yang tahu nggak sih tanda ini itu seperti apa? Kalau kalian tahu logo menjadi manusia, memang di akhir dari logo menjadi manusia itu ada tanda koma. Dan inilah komanya. Kenapa sih aku simbolkan dengan koma? Karena kita ibaratkan atau kita artikan koma itu sebagai sebuah proses kehidupan. Sebuah proses di mana ketika kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, dan kita buat koma baru lagi. Sama seperti keadaan di pandemi sekarang ini. Istilahnya tahun ini itu kita seperti berada dalam sebuah challenge. Kita lagi dihadapkan sebuah masalah ataupun bukan kegagalan juga, tapi ya suatu challenge yang mungkin akan membawa kita untuk menjadi orang lebih baik lagi. Dan di
pada saat pandemi ini sebenarnya kita harus sadar bahwa masa-masa ini itu nggak cuma dijalani atau dirasakan oleh satu orang saja, melainkan semua orang di dunia ini. Semua orang kena dampaknya. Even perekonomian dunia juga kena dampaknya, dan itu berdampak terhadap kita semua masing-masing individu. Tak terkecuali juga kalian para insan pariwara di sini gitu ya, mungkin juga pada kena dampaknya. Aku yang dulu pernah bekerja di salah satu agensi lokal sangat paham juga dengan pace kerja sebelum pandemi ini, terus apa yang mengubahnya di tahun ini. Bisa jadi banyak klien yang tidak melanjutkan kontraknya, ataupun banyak pitching yang nggak dapet, banyak brand-brand yang ngehold marketing budget mereka dan segala macam, sampai akhirnya berdampak pada kalian semua yang bertugas untuk mengeluarkan ide-ide kreatif gitu tiap harinya. Begitu juga dengan aku di industri kreatif juga, sebagai content creator, aku juga mengalami dampaknya. Aku jadi susah banget untuk membuat produksi syuting, seperti sekarang ini mungkin ya jadinya keadaannya, karena kita nggak bisa dengan leluasa bertemu dengan orang, kita nggak bisa dengan leluasa berjabatan tangan, dan itu yang membuat kita tuh harus beradaptasi akan itu semua. Memang nggak enak rasanya, cuman ini semua itu dijalani oleh semua orang di dunia ini. Dan sebenarnya untuk bisa berdamai dengan situasi ini, itu nggak harus dilakukan satu hari, kalian harus menerima dalam satu hari, tapi semuanya itu ada prosesnya. Makanya kunci untuk bisa berdamai dengan situasi ini adalah untuk menerima bahwa pandemi ini memang dirasakan oleh semua orang, kalian gak sendiri, dan kalian itu pasti bisa melalui ini semua. Makanya kalau di sini aku bisa gambarkan, di sini aku punya emotional roller coaster, graphic emotional roller coaster, di mana ini ada proses memang untuk menerima apa yang sedang kita jalani ini, masalah yang sedang kita jalani. Mungkin fase pertamanya itu dimulai dari shock dulu. Iya, waktu di awal pandemi itu datang ke Indonesia gitu ya, semua orang tuh pada shock. Emangnya bener ini datang pandeminya di kita? Kemudian fase denial, itu tadi mereka semua pada questioning, ini bener nggak sih? Bahkan sampai sekarang mungkin ada juga yang masih denial akan adanya virus ini. Padahal korbannya itu udah banyak banget. Kemudian setelah kita denial, setelah kita shock, ya kita marah juga. Karena lama-kelamaan ada di rumah, lama-kelamaan di situasi yang kita nggak biasa sebelumnya, itu juga bikin kita marah ya. Marah nggak bisa ngapain dan segala macam. Kemudian setelah marah itu tadi, banyak juga dari kalian yang depressed ataupun stres karena itu. Satu cerita yang masuk ke Menjadi Manusia waktu itu, ada seorang ekstrovert yang menceritakan ceritanya kepada kita. Dia cerita kalau dia tuh harus mengurung diri di rumah. Dan dia menjadi stres akan itu. Dia tuh bilang kalau seorang ekstrovert itu mendapatkan energinya dengan bertemu dengan orang lain. Gimana caranya dia mendapat energi ketika dia dikurung di dalam rumahnya sendirian dengan dirinya sendiri. Dia pun merasa stres karena dia even nggak tahu dirinya sendiri itu siapa, dirinya sendiri itu sukanya apa. Mungkin karena terlalu sering berhubungan dengan orang lain, jadinya itu yang membuat dia depressed dan stres dan merasa asing sama dirinya. Tapi memang setelah kita udah tahu permasalahannya apa, jangan melulu stuck pada kesedihan itu, tapi kita juga harus bangkit, harus bangun, dan accept the fact kalau misalnya ini adalah situasi yang harus kita jalani sekarang. Makanya memang untuk menerima apa yang dikasih atau dampak yang diberikan oleh pandemi ini emang tidak mudah. Aku juga nggak bilang kalian semua harus menerimanya itu dalam hitungan hari ataupun jam. Memang itu semua melalui proses. Dan kita sekarang udah di bulan Desember, hampir 1 tahun udah menjalani ini semua, dan semoga kalian semua semakin lama semakin bisa menerima situasi yang sedang berjalan ini. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menerima keadaan di pandemi ini?
Yang pertama itu tadi, kita harus berpikir bahwa di pandemi ini bukan kita sendiri yang merasakannya. Kita itu tidak sendirian. Semua kalangan lapisan masyarakat di seluruh dunia itu terkena dampaknya. Dan yang harus kalian stick adalah harus bangkit. Pemikiran bahwa kalian harus bangkit. Kemudian, kita harus percaya juga bahwa masih ada harapan untuk menjalani hidup seperti sedia kala. Walaupun bukan seperti sedia kala 100%, tapi pasti ada something yang improve atas keadaan yang ada sekarang. Jadi percaya bahwa kita juga akan melalui ini semua. Kemudian, jangan terjebak dengan kesedihan. Memang tadi aku bilang sedih itu boleh, tapi jangan kelamaan. Karena kalian itu harus bangkit. Kalau misalnya kalian terjebak dalam kesedihan, ya itu akan merugikan diri kalian sendiri sebenarnya. Makanya kita bisa coba lihat sisi positif dari pandemi ini. Nah, sisi positifnya tuh apaan aja sih? Mungkin sebenarnya ini hal yang klise, sering banget kita udah dengerin, bahwa pandemi ini adalah momen untuk reflect ke diri sendiri, balik ke diri sendiri, atau bahkan balancing our life gitu aku bilang. Tadi aku cerita memang kehidupan sebelum pandemi kita seperti berlari-lari, kita selalu servicing clients, kita selalu dealing with other people dan segala macam. Cuman mungkin kita tuh nggak aware akan diri kita sendiri. Begitupun dengan contoh-contoh yang tadi aku ceritakan. Banyak orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri, bahkan orang tuh jadi depressed karena itu. Kemudian memang tubuh ini itu sudah bekerja sangat keras, ketemu meeting sana-sini, ketemu orang lain, dan perlu untuk diperlakukan lebih baik. Dengan apa? Dengan itu tadi, dengan kita mengetahui diri kita sendiri, sampai akhirnya kita bisa bekerja dan menyeimbangkan pikiran kita. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masih bingung gimana caranya kembali ke diri sendiri ataupun merasa itu mah basi, kembali ke diri sendiri nggak mempan. Tapi sebenarnya di dalam psikis kalian itu tuh juga bermanfaat kalau misalnya kalian memang memberikan atau memasukkan energi positif ke dalam pikiran kalian. Yang pertama mungkin di awal-awal kita banyak waktu untuk di rumah ya. Jadi kita punya waktu untuk diri sendiri. Mau itu mengerjakan hobi, mau itu nonton series, mau itu ngulik yang lain, hal lain, belajar dan segala macam, itu juga salah satu bentuk kita mengapresiasi diri. Kemudian reward yourself. Nah ini adalah hal yang jarang banget orang tuh bisa lakukan. Karena kita tuh tend to nggak ngelihat every single achievement yang kita udah dapetin gitu ya. Kita tuh kadang nggak bersyukur akan itu. Jadi momen ini adalah momen to reflect, apa sih yang kalian udah lakukan, apa sih yang bagus, apa sih yang baik, dan kalian sendiri juga bisa lebih sayang sama diri kalian sendiri. Dan setelah kita treat ourselves better, dan itu bakal berpengaruh terhadap pikiran kita. Jadinya ketika bekerja, kita itu lebih fresh dan juga lebih senang dalam menjalani hari-harinya. Karena kalian jadi tahu gimana harus treat diri kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kalian juga harus percaya bahwa kita ini manusia punya ability atau kemampuan untuk beradaptasi di segala macam situasi. Makanya menurut aku pandemi ini bukanlah hambatan buat kita semua untuk berpikir kreatif, mencetuskan ide-ide yang lain. Pandemi ini bukanlah hambatan, tapi adalah challenge yang harus kita lalui supaya kita bisa menemukan ide-ide baru yang lebih bermanfaat lagi di kedepannya. Mungkin kalau misalnya salah satu contoh, di luar sana mungkin teman-teman juga banyak ada yang mulai menanam, dan akhirnya mungkin saat ini udah punya taman hidroponik sendiri gitu ya di rumah. Itu kan salah satu bentuk kreativitas yang dibuat oleh manusia karena beradaptasi itu sendiri. Kemudian kalau misalnya kalian sadari, di momen ini pun kita tuh saling support each other. Dengan apa? Aku waktu itu awal tahun menemukan bahwa ada banyak banget free limited courses yang dibuka dari Ivy League. Jadi menurut aku challenge pandemi ini bukan malah menutup semua pandangan kamu atau opportunity kamu, tapi malah ini diberikan opportunity yang lebih baru lagi. Kemudian kita juga diberikan
waktu untuk melihat apa yang kita sebelumnya belum pernah lihat. Kayak apa sih sebenarnya? Contohnya kayak acara sekarang. Acara sekarang ini eh, me- acara sekarang ini dilakukan secara virtual ya kan. Dan ini adalah suatu yang sebelumnya kita tuh nggak pernah lakukan. Mungkin pernah, tapi ya choices yang terakhir lah mungkin ya, karena kita juga masih bisa untuk ketemu satu sama lain. Kemudian ini adalah beberapa contoh. Yang pertama itu meeting dengan apa, virtual meeting, which is aku sangat senang banget dengan adanya kayak gini. Mungkin walaupun kalian semua itu sering call sama klien dan segala macam itu sering seperti ini, cuma menurut aku ini memudahkan kita untuk ketemu sama orang lain, even bisa mendekatkan dari yang jauh juga. Meeting jadi a lot more easier karena nggak ada waktu commuting. Commuting di Jakarta macet, makanya mungkin lebih nggak stressful. Tapi stressfulnya karena jadinya nggak ada gap between meetings itu. Dan virtual festival gitu, udah banyak banget di luar sana yang bikin festival-festival virtual. Bahkan ada juga virtual art exhibition. Dan ini semua kan di craft berdasarkan kreativitas kita masing-masing yang terchallenge dari masalah ataupun pandemi ini gitu kan. Jadi menurut aku bukan berarti pandemi ini melimitasi kita, mungkin melimitasi kita karena nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, tapi justru kita tuh diberikan wadah lain atau opportunity lain supaya kita bisa explore lebih jauh tentang dunia ini. Maybe it's the new future, tapi di kedepannya aku percaya banget kalau misalnya momen ini bisa membuat kita lebih banyak mengenerate ide-ide yang lebih kreatif. Nah, kemudian nih, aku tanya lagi ke kalian. Bulan ini udah bulan Desember. Udah hampir 1 tahun kita melewati pandemi. Bahkan pandemi belum berakhir gitu ya. Sekarang masih dalam fase pandemi. Mungkin kalian bisa reevaluate apa yang kalian sudah lakukan di tahun ini. Apa sih sebenarnya value yang kalian dapatkan karena challenge-challenge yang kalian terima di setahun ini? Mungkin tadi jadi punya ide untuk virtual event apa, atau yang lain bisa bikin ide, bikin iklan yang seperti apa. Aku juga sebagai content creator juga bikin konten yang seperti apa. Itu semua juga menambah value diri kalian masing-masing. Dan sebenarnya yang terakhir, aku pengen ingetin ke kalian bahwa momen ini itu adalah bukan sebuah titik. Jadikanlah momen ini itu sebagai sebuah proses, karena proses yang tanpa henti. Karena momen ini adalah momen di mana kita harus belajar menyerap semua informasi-informasi baru, beradaptasi dan juga membangkitkan kreativitas yang terpendam, sehingga nanti ke depannya kita bisa membawa ide-ide yang lebih baik lagi. Jadinya kita juga harusnya termotivasi, jangan terkungkung pada momen sedihnya atau keselnya, tapi kita harus melihat dari sisi lain bahwa abis ini kita pasti bisa generate lebih banyak ide-ide yang bermanfaat dan juga kita bisa melangkah lebih maju, lebih ke depan, 3 langkah lebih ke depan lah kalau misalnya bisa dibilang daripada sebelumnya. Jadi siap-siap teman-teman semua untuk mengasah kreativitas kalian. Satu kata yang aku juga mau bilang, always trust the process. Gitu. Mungkin sekian dari materi aku. Semoga ini bermanfaat dan jadikan ini motivasi kalian untuk melangkah ke depannya lebih maju lagi. Mungkin terima kasih teman-teman semua di sini. Setelah ini aku akan kembalikan kepada Mas Aldo. Thank you Mbak Vini untuk materinya yang dalam banget ya. Rasanya tuh pengen curhat loh tadi ngedenger cerita dari Mbak Vini di sesi keempat. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan gak berasa sudah 4 sesi seminar kita ikuti, masih ada 7 sesi seminar lainnya. Dan untuk jadwal lengkap bisa kamu lihat di Instagram @citrapariwara.id. Dan sebelum kita break makan siang, setelah ini kita akan masuk sesi quiz.
Nah, untuk merefresh informasi yang telah kamu dapatkan di 4 sesi pertama seminar Citra Pariwara 2020, kita akan bikin kuis nih. Saya punya 3 pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan sesi seminar yang baru saja Anda ikuti. Dan nantinya untuk 5 peserta yang menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan ada mini trofi Citra Pariwara 2020 dan dapat diambil di kantor sekretariat P3I DKI Jakarta. Oke, sebelum saya kasih tahu 3 pertanyaannya, saya kasih tahu dulu ya, rules quiz yang hari ini. Jadi saat saya memberikan pertanyaan pertama, nanti saya akan berikan juga pilihan gandanya, A, B, atau C. Kamu tulis jawaban kamu di kolom chat box Kaskus TV, misalnya A, ya kan, untuk pertanyaan pertama. Tapi jangan langsung diantar dulu, karena saya akan memberikan pertanyaan kedua. Anda jawab A, B, atau C, jangan dulu di-enter. Setelah pertanyaan ketiga, ya, kamu tulis jawabannya A, B, atau C, jangan langsung enter juga. Tunggu aba-aba dari saya, countdown 3, 2, 1, baru tekan enter. Cukup jelas ya? Oke, kita mulai kalau gitu. Sudah dibuka kolom chatbox Kaskus TV-nya? Siap, ini dia pertanyaan pertama. Apa judul sesi yang disampaikan oleh Pete di sesi pertama tadi? Apakah A, New Normal Advertising, B, Creativity in Advertising, atau C, COVID Advertising? Silakan dijawab A, B, atau C di kolom chatbox Kaskus, tapi jangan lupa tekan enter. Sudah? Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari mana Mas Pinot melakukan live pagi ini? Apakah A, dari Singapura, B, Bangkok, atau C, New York? Silakan ditulis A, B, atau C, jangan lupa tekan enter. Sudah? Dan pertanyaan terakhir, apa kata Mbak Levina di sesi barusan gitu ya, mengenai uncertainty? Apakah A, fight it, B, make peace with it, atau C, beat it? Silakan ditulis A, B, atau C. Sudah ya? 3, 2, 1, silakan tekan enter. 3, 2, 1. Silakan ditekan enter jawaban-jawaban yang udah kamu tulis di kuis sesi pertama ini. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti seminar Citra Pariwara dan telah ikutan kuis sesi 1. Nanti akan diumumkan di akhir acara untuk pemenangnya. Ini dia nih jawaban kuis barusan ya. Yang pertama, apa judul sesi Pit? Jawabannya adalah C, COVID Advertising. Pertanyaan kedua, dari mana Pinot melakukan live pagi ini? Jawabannya C, New York. Dan kemudian apa kata Mbak Levina mengenai uncertainty? Dan jawabannya adalah B, make peace with it. Alright, sebelum kita lanjut ke sesi seminar selanjutnya, kita akan lunch break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi jam 1 siang. Dan saat lunch break, peserta diharapkan untuk tetap standby dan tidak meninggalkan laman seminar Citra Pariwara 2020 di Kaskus TV. Karena di akhir acara nanti akan ada pengumuman pemenang kuis pada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung Citra Pariwara 2020, MLD Spot, Amtech Group, SCTV, Indosiar Video, IM3 Uridu, Kompas Gramedia Group, Harian Kompas, Kompas ID, Kompas.com, Kompas TV, Grid ID, Tribun News, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BCA, MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, RCTI Plus, dan MNC Portal, Facebook, Nielsen, Metro TV, RTV, Antv, Jawa Pos, Kaskus TV, First Media, Trans TV, Trans 7, Gas Cloud, IndiHome, dan TV One. Tentunya terima kasih kami ucapkan kepada para agensi sponsor yang juga telah mendukung acara seminar ini. Densu Indonesia, Isobar, Dwi Sapta, Hakuhodo Indonesia, Lotus, IDEC Indonesia, Think Tank, Vlog Creative Network, FAB Group. Itu dia para sponsor untuk seminar Citra Pariwara 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Dan oke, kita akan lanjut jam 1 siang nanti di seminar Citra Pariwara 2020.
Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya